Iya. Iya. Bukan. Bukan juga itu tak. Bukan itu juga behat tak. Bukan. Buka terputuskan. Bukan. 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 Bukan itu. Buka semua itu. Bukan. Ini juga bukan. Bukan itu juga. Lepas itu semua. Cincinnya lepas. Bukan. Ya, bukan itu. Yang bisa sama bukan sebagai. Lihat itu. Ah, apa ini? Itu. Bukan itu. Bukan ini kudu. Bukan. Iya. Iya. Bukan. Bukan juga itu tak. Bukan itu juga behat tak. Bukan. Buka terputuskan. Bukan. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah berita ya, kita saksikan tadi seorang laki menyamar menjadi seorang perempuan, dan yang parahnya ya, bahkan sudah mau menikah ya, mereka itu ternyata ketahuan bahwa mempelai wanitanya adalah seorang Susanto ya, bukan Susanti. Masya Allah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat ingin menikah adalah niat yang sangat mulia ya, dikarenakan itu memang salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memang sebuah pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Jadi jangan, kita harus mempersiapkan dulu ya teman-teman, segala sesuatunya ya sebelum kita memasuki jenjang pernikahan. Memang harus dipersiapkan terlebih dahulu, terutama memang mental kita ya, ilmu kita, bagaimana ketika kita sudah berumah tangga, bagaimana kita mencari nafkah ya, apakah sudah mampu ya menafkahi lahir dan batin, seperti itu. Dan yang akan kita bahas di sini ialah cukup ngaler ngidul ya, karena memang ini kali ini sangat lucu sekali ya teman-teman. Jadi kita ngobrol santai aja. Jadi seperti itu. Seorang mempelai wanitanya ketahuan bahwa dia adalah seorang laki-laki, dan kita dengar tadi bahwa suaranya juga memang mirip banget perempuan ya, lembut-lembut gitu. Dan memang sebagian laki-laki ya, ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada yang lemah gemulai ya. Hal itu banyak terjadi. Tetapi memang kita tidak boleh pasrah kepada takdir ya. Jika kita dilahirkan sebagai seorang lelaki, maka jadilah seorang lelaki. Kalau masalah suara lembut, terus apalagi namanya agak lemah gemulai, kita bisa tetap bisa menjadi seorang lelaki ya, yaitu dengan cara yaitu tadi, kita mencintai seorang wanita, kita juga memposisikan diri sebagai laki-laki ya. Jangan mentang-mentang suara kita lembut kemudian kita menjadi berdandan seperti wanita ya, berjalan menggunakan pakaian seperti wanita. Jangan seperti itu ya teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana agar kita tidak tertipu? Ya banyak sih zaman sekarang ya mencari jodoh lewat aplikasi ya, kadang lewat YT ya, lewat FB dan lewat aplikasi lainnya. Nah, hal ini tidak mengapa ya, tidak ada larangan, dan bahkan teman-teman ada ya teman saya juga yang sampai menikah ya, padahal mereka berkenalan hanya lewat FB. Tetapi memang itu meskipun lewat media sosial berkenalannya, tetapi tetap saja harus melibatkan kedua orang tua ya, saling mengunjungi ya, atau istilahnya ta'aruf lah, seperti itu teman-teman. Harus itu. Jangan sampai kita segala sesuatunya diurusin di media sosial, jangan ya. Di media sosial kita cukup hanya sebagai sarana kita berkenalan, dan untuk selanjutnya kita wajib, kita harus ya berkenalan secara langsung, istilahnya melibatkan orang tua kita teman-teman ya, misalkan si pihak laki-laki berserta keluarganya, bila perlu berserta aparatur pemerintah ya, bersama Bapak RT untuk mengunjungi ya
eh, kenalan kita itu kenalan kita di media sosial itu untuk mengunjungi ya bersama Bapak RT dan keluarga kita ke kediamannya atau ke rumahnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah yakin ya bertemu dengan mereka, keluarganya jelas seperti apa ya, keluarga baik-baik, terus agamanya juga bagus, terus rupanya juga misalkan menarik dan lain-lainnya, udah yakin, nah baru itu mempersiapkan ke jenjang selanjutnya. Jadi jangan sampai kenalan di media sosial, setelah itu janjian langsung mengadakan pernikahan. Nah, itulah kesalahannya teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati karena di media sosial ini juga banyaklah ya orang yang tipu-tipu gitu ya, termasuk juga pernikahan seperti itu. Nah, itu contohnya yang tadi teman-teman yang sudah kita saksikan. Bagaimana seorang pria berjanggut ya mengenakan cadar kemudian hendak ingin menikah ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita ya teman-teman kejadian seperti itu. Itu lucu dan menyeramkan kalau menurut saya. Kenapa menyeramkan? Ya seram saja gitu ya. Udah kita membayangkan seorang bidadari yang muncul bidadara, kan nggak lucu ya teman-teman seperti itu. Jadi seperti itulah tekniknya kalau kita memang mencari jodoh lewat media sosial. Yang harus kita lakukan ialah yang pertama kita cek aja di media sosialnya ya, rekam jejaknya kan pasti ada tuh ya. Dia berkomunikasi dengan siapa aja, keluarganya siapa aja. Kalau bukan akun fake ya, insya Allah kita bisa mengenali lewat akun tersebut teman-teman ya. Kecuali akun fake ya jangan coba-coba kalau dengan akun fake, nanti kita bisa terjebak ke dalam penipuan. Nah, untuk menghindari penipuan itu yaitu tadi dicek ini akun fake apa bukan. Nah, kalau kita sudah merasa yakin, kemudian coba kita menghubungi lewat aplikasi lain ya, seperti itu. Kalau kita sudah yakin, baru kita minta alamatnya dan kita datang baik-baik berserta keluarga dan aparatur pemerintah seperti Bapak RT atau kalau ada Bapak Lurah tidak apa-apa ya. Jadi banyakkan kesananya. Jadi jangan bertemunya jangan sendiri-sendiri, tetapi membawa keluarga kita dan aparatur pemerintah ya. Kalau sudah ketemu ya, baru nih yakin ketemu keluarganya benar ya, sesuai dengan di medsos, kemudian wajahnya juga benar ya. Jadi tidak yang ngakunya Tini padahal Tono, tidak ya, Tini tetap Tini ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah yakin, nah sudah bertemu, nah baru ke jenjang selanjutnya untuk mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan. Itulah cara-caranya ya, jadi jangan asal juga teman-teman. Karena pernikahan itu adalah ibadah teman-teman. Tetapi ketika kita sudah memasuki pernikahan, maka akan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Seperti menafkahi lahir dan batin. Itu juga harus teman-teman. Jangan dianggap remeh ya menafkahi batin itu. Karena sebagian orang itu tidak akan mengungkapkan ya kebutuhan nafkah batinnya. Dia hanya ingin pasangannya mengerti ya, begitu ada ya orang seperti itu. Nah, untuk mengatasi orang-orang seperti itu bagaimana caranya ya? Kita dengan cara komunikasi, mengobrol ya, ngobrol santai. Jadi kalau dengan pasangan itu jangan kaku-kaku ya. Ada teman-teman ya dengan pasangan itu seperti ketemu bawahan dengan bos ya. Padahal sekarang ya, zaman sekarang atasan dengan bos itu sudah pada akrab. Zaman sekarang itu zaman yang berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman-zaman dulu itu atasan dengan bawahan itu wah seperti gimana, ada jarak yang gimana gitu ya. Tapi sekarang enggak ya. Atasan dengan bawahan bisa berbaur seperti biasa aja ya. Nah, apalagi dengan pasangan suami istri ya. Jangan sampai teman-teman ya yang suami menimbulkan kesan tegang ya jika bertemu istrinya jadi kayak bertemu dengan pejabat tinggi. Ya jangan. Justru para suami ya harus menampakkan suasana cair ya di depan istrinya. Bila perlu ajak dia bercanda ya, ajak dia main bersama ya, seperti itu. Hadirkan suasana yang nyaman, romantis dan mengasihkan ya. Jadi sehari tak bertemu pun ada rasa rindu yang muncul ya di hati pasangan. Seperti itu, ciptakan seperti itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke pencarian jodoh tadi ya, ke si emas ke si emas yang ketipu. Ternyata emasnya mau menikahi Sutini, malah yang datang adalah Sutono ya, seperti itu. Baik, buat emasnya mudah-mudahan ya segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh yang lebih baik lagi ya, artinya yang sesuai kriteria si emasnya, yang solehah ya, perempuan yang solehah.
Dan bagi emas-emas ya yang memang memiliki kekurangan ya, ditakdirkan oleh Allah ujian menyukai lawan jenis, menyukai sesama jenis, cobalah kalian berusaha sekuat tenaga sembuhkan penyakit itu. Itu adalah penyakit teman-teman ya. Itu adalah penyakit. Rasa suka terhadap sesama jenis itu adalah penyakit yang harus disembuhkan teman-teman ya. Bahkan pernah ya ketika saya sedang live ya, tanda-tandanya beda ya. Orang-orang yang menyukai sesama jenis itu tanda-tandanya beda teman-teman ya. Gaya memujinya beda, gaya bicaranya beda. Itu tanda-tanda orang yang sudah menyukai kita dalam tanda kutip itu sudah tidak beres ya. Itu sudah ada penyakit di dalam dirinya. Makanya ketika saya sedang melaksanakan live streaming ya, teman-teman, ada beberapa orang netizen ya yang omongannya tidak nyambung teman-teman ya dengan pembahasan yang saya sampaikan ya. Ketika itu saya memang sedang mengajak teman-teman semua untuk menghafalkan ayat suci Al-Qur'an, dan di situ memang ada sesi tanya jawab. Akan tetapi pertanyaannya ya, kemudian omongannya kok di luar tema ya, selalu dia menanyakan sesuatu hal yang ya bisa dibilang tidak layak untuk ditampilkan sebenarnya teman-teman. Maka dari itu ya, kita harus berhati-hati karena tidak semua orang akan tampil sesuai dengan keinginan kita. Tetapi teman-teman, bagi kita yang sudah sadar, maka kita harus bisa mengendalikan hal tersebut. Bagaimana caranya? Ya tentu teman-teman lebih tahu kapan situasi dan kondisinya untuk mengendalikan sesuatu tersebut. Yang pertama ialah, yang utama, jangan ditanggapi ya orang-orang seperti itu. Abaikan saja teman-teman ya. Kita tidak sedang mencari musuh ya. Kita di sini sedang mencari teman, sahabat ya, seperti itu. Sedang berinteraksi, sharing ya, untuk menyampaikan kebaikan. Kemudian jika ada orang-orang yang memang tidak sesuai dengan niat kita, maka kita abaikan saja. Itulah salah satu cara teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke pembahasan tadi ya. Agak sedikit nyimpang, kita balik lagi ya. Seperti itulah kalau obrolannya. Kalau monoton di situ juga nanti akan ngantuk bawaannya teman-teman. Karena di sini kita tidak sedang untuk serius ya, kita di sini aja bicara santai, tapi mudah-mudahan dengan pembicaraan yang santai ini ada hikmahnya yang dapat kita ambil. Itu tadi teman-teman ya. Memang ya, kejadian ini juga pernah menimpa saya ya teman-teman. Saya bertemu, ketika itu saya sedang main ke sebuah hotel teman-teman ya, bersama teman-teman saya. Nah, ada seorang aki-aki ya. Ada seorang aki-aki menanyakan alamat ke saya ya, saya juga kan tidak tahu ya. Dia mengajak saya ke sebuah ruangan ya. Ayo mas, tolong antar ke sini. Saya tidak berpikiran dulu ya, namanya masih remaja ya teman-teman. Ketika itu saya masih usia sekitar 20 tahunan teman-teman. Saya diajak oleh aki-aki ya. Oleh aki-aki diajak ke sebuah ruangan ya, yang agak nggak ada siapa-siapa memang, tetapi ruangan itu memang bukan sebuah kamar, tetapi sebuah ruangan besar. Dia menanyakan ini dan itu teman-teman ya. Dia menanyakan apa? Ini ruangan apa? Kan saya juga tidak tahu ya. Saya juga di situ hanya sekedar sedang main ya. Saya bilang saya nggak tahu pak. Saya juga di sini sedang main sama teman saya. Oh iya, kirain tahu. Dia nunjuk-nunjuk ke arah sini, ke arah situ. Jadi dia mengalihkan konsentrasi saya. Dia ketika saya sedang nengok, teman-teman, dia toel pipi saya gini nih. Aduh, saya kaget. Gemes imut amat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya bilang, Pak, ini apa Pak? Dia bilang, maaf ya. Dia bilang, maaf, kamu mas imut banget. Astagfirullahalazim. Saya bilang, aduh Pak, jangan kayak gitu Pak. Saya masih normal Pak. Saya bilang gitu ya. Si bapaknya, karena saya reaksinya biasa saja, si bapaknya jadi yang ketakutan ya ngedengar saya begitu ya teman-teman. Jadi memang ada ya orang-orang yang memang menyukai sesama jenis teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai kita juga untuk meladeninya, kita abaikan. Nanti juga dia malu sendiri teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian si bapak itu turun ya ke bawah, langsung lari, kaget karena melihat saya ekspresinya biasa aja ya. Enggak ini, cuman saya bilang astagfirullahalazim, mungkin dia kena ruqyah ya. Dengar bahasa astagfirullah itu mungkin dia kena ruqyah, dia langsung lari ya teman-teman. Lari enggak ke bawah. Nah,
Nah, saya pun jalan aja biasa ya. Saya karena kalau menghadapi orang seperti itu dari dulu pun saya sudah diajari sama orang tua saya, jangan panik ya, kita harus tenang. Padahal hati saya dagdikdung juga ya, khawatir ini udah tua sih ya teman-teman. Kalau misalkan saya banting pun mungkin ketika itu bisa ya teman-teman, dengan kemampuan tenaga saya yang ketika itu memang masih muda. Tapi teman-teman ya, saya biarkan kemudian si bapak itu pergi ya, setelah colek pipi saya, si bapak itu pergi ke bawah. Nah, setelah itu saya pun berjalan ya, dan si bapak itu ternyata masih ada di situ teman-teman, sedang duduk di kursi bersama teman-temannya. Dan saya lewat, tahu nggak teman-teman ya, reaksi wajahnya itu loh teman-teman. Jadi reaksi wajahnya jadi kayak menggoda gitu teman-teman ya. Kayak gimana sih kalau di film-film ya, mungkin teman-teman pernah melihat ya bagaimana film-film seorang wanita yang sedang menggoda laki-laki ya, bagaimana bibirnya dia tahu itu bilang mintalik. Pokoknya apa-apaan ini, saya cerita ke teman saya ya, ke teman saya cerita ada bapak-bapak, ada aki-aki yang bertingkahnya seperti itu. Teman saya pun penasaran ya, oh iya dia katanya ada kelainan kayaknya dia. Teman saya bilang dia kayaknya ada kelainan ya, kelainan bahwa dia menyukai sesama jenis. Ketika itu memang belum ramai yang namanya apa teman-teman, kalau kata-kata gays terus apa lesbi dulu sudah ada ya, tetapi ketika itu memang belum ramai LGBT ya, belum seramai sekarang. Sekarang sih udah terkenal dengan LGBT-nya ya. Dulu belum ada teman-teman. Ketika saya masih muda ya, ketika usia 20-an belum ada istilah itu teman-teman. Nah, untuk mengantisipasinya orang-orang seperti itu kita harus berhati-hati teman-teman, baik di media sosial maupun ketemu langsung ya. Kita harus menjaga jarak aja dengan mereka teman-teman ya. Karena kalau kita mengakrabi orang seperti itu juga khawatir kita terkena penyakitnya teman-teman ya. Sikap seperti itu adalah termasuk penyakit ya yang menular teman-teman ya. Beberapa teman saya pun ada yang tertular ya karena sering bergaul dengan orang-orang LGBT itu ya, akhirnya teman saya agak ini ya agak lembut ya. Dan itu katanya nggak tahu ya dia tiba-tiba ngikutin ini. Maka saya saranin ya, jangan berteman dengan orang-orang seperti itu karena ad-dinun agama seseorang itu dipengaruhi dengan temannya ya, seperti itu. Untuk kembali kejadian yang tadi ya teman-teman, laki-laki itu memang harusnya menyukai wanita dan wanita harusnya mencintai laki-laki. Yaitu adalah sebuah sunnatullah, harusnya seperti itu. Dan bagi teman-teman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menyukai sesama jenis, tolonglah obati ya, tahan sekuat tenaga ya, tahan teman-teman ya. Karena kalau kita tidak melawannya nanti kita justru akan menjadi korbannya teman-teman ya. Bukannya kita akan mendapatkan kebahagiaan, justru kita akan mendapatkan kesengsaraan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, obat pertama ialah taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, cintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya dengan belajar. Kita belajar ilmu agama, belajar ilmu Islam ya. Hindari pergaulan-pergaulan seperti itu ya yang dapat menjerumuskan ke dalam sikap-sikap seperti itu. Kemudian setelah kita taubat, berdoa kepada Allah dan menghindari pergaulan semacam itu, kemudian kita langkah selanjutnya adalah cobalah untuk selalu apa teman-teman ya, hal yang paling ini ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Jangan sampai kita lengah ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah sekali mengikuti hawa nafsu ya. Setiap orang memiliki hawa nafsu ya, tetapi setiap orang juga memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Akan tetapi kemampuan mengendalikan hawa nafsu yang lemah, nah itulah yang bahaya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit demikian, silahkan bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah dan hindari pergaulan semacam itu. Bagi si emas ya yang sudah terlanjur mau menikah, ya cobalah kalau mau menikah itu cari ya jodohnya yang sekufu. Artinya kalau kita memang tidak punya rasa percaya diri untuk mencari jodoh, ya mintalah bantuan orang terdekat kita ya.
masa sih ia tidak membantu? Tetapi jangan kepada orang yang asal juga ya teman-teman, karena tidak semua orang itu mau membantu kita dengan ikhlas. Kadang-kadang ada embel-embelnya. Kadang-kadang meskipun sudah kita nampaknya ikhlas, ternyata di belakang dia menggibahi kita ya. Kemudian dia menggunjing kita seperti itu. Ada saja orang-orang seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sutini menjadi Sutono itu adalah kejadian yang mungkin tidak terjadi di satu tempat saja, banyak juga di tempat-tempat lain. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan.